berjumpa kembali kita di program Suara Jemaat. Pada saat ini sungguh sangat mendatangkan sukacita bagi saya, kebahagiaan untuk bisa kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita beribadah di sore hari yang indah ini. Bersama dengan saya, Israel Roland, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama berdoa untuk memulai program ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan tetap memberkati kami di masa yang sulit, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan terus ada bersama dengan kami menghadapi masa-masa yang sukar ini. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa, kiranya Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang dapat memberikan kami ketenangan dan kedamaian. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu menjadi seperti benih yang tertanam di tanah yang subur, supaya dapat berakar dan bertumbuh dan berbuah yang baik untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pemirsa Jurnal TV yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Luar biasa. Saya sangat berharap kita semua tetap bertahan di masa yang sulit ini, apapun keadaan kita. Saya pastikan bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan melihat. Tuhan kita, sekali lagi saya katakan, Tuhan kita bukan patung. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia bisa melihat, Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang terlebih penting lagi dari itu adalah Tuhan bisa bertindak. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang dapat membuat kita menjadi tenang dan menjalani hidup ini dengan kuat. Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini bertemakan rest in God, atau menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur kita mendapati banyak firman yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan banyak puji-pujian yang sudah dibuat yang bertemakan betapa tenangnya kita kalau kita mendekat dengan Tuhan. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai 30. Matius pasal yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya akan menyebutkan 3 nama, dan saya yakin saudara kenal dengan nama ini, dan saya ingin saudara menyebutkan ya dalam hati gitu ya, apa kesamaan dari 3 nama ini. Yang pertama adalah Adolf Hitler. Wah ya. Terus nama yang kedua adalah Joseph Stalin, dan nama yang terakhir adalah Saddam Hussein. Kalau saudara belajar sejarah dan sering nonton berita, pasti tahu ya bahwa ketiga nama ini adalah nama-nama dari pemimpin-pemimpin yang dikenal dengan pemimpin yang bertangan besi atau bahkan menjurus diktator. Pemimpin yang memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya. Pemimpin yang betul-betul memiliki kekuasaan tertinggi dan sanggup untuk melakukan kekacauan. Saudara tahu, kesamaan dari ketiga orang ini adalah satu, yaitu paranoid. Ya, saudara. Paranoid. Ketiga orang ini menderita yang namanya paranoid, ketakutan yang berlebihan. Kalau saudara baca riwayat hidup mereka, contohnya Yosef Stalin
Apakah saudara tahu Yosef Stalin itu punya 7 kamar tidur? 7 saudara, bukan satu. Kalau kita kan biasa satu ya, untuk kita beristirahat setiap malam tuh paling kamarnya itu aja kan gitu. Tapi Yosef Stalin ini, karena dia takut, karena dia paranoid, dia punya 7 kamar tidur. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di antara ketujuh kamar itu di mana dia tidur. Dia tentukan, pas dia mau tidur, dia tentukan dia tidur di kamar nomor ini gitu. Nah, dia memberikan perintah yang sangat jelas kepada bodyguardnya atau pengawalnya. Dia berkata bahwa apapun yang terjadi, kalau aku tidur tidak boleh ada yang bangunin, katanya. Kalau sampai ada yang bangunin, dihukum mati. Dan terjadi suatu kali, saudara-saudara, pada waktu dia sedang tidur, ada keadaan gawat, ya, darurat yang dia perlu untuk tangani. Akhirnya anak buahnya memberanikan diri untuk membangunkan dia. Jadi ketujuh kamar itu diketuk ya, karena mereka tidak tahu di mana dia tidur. Semuanya diketuk dan mereka membangunkan dia. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang membangunkan dia itu dihukum mati oleh dia. Saking paranoidnya. Nah, saudara, sama juga dengan Saddam Hussein, Adolf Hitler itu juga mereka orang-orang yang paranoid, yang takut sekali. Mereka tidak punya ketenangan dalam hidup mereka selama mereka hidup. Walaupun mereka adalah seseorang yang berkuasa, walaupun mereka mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak, bahkan berjuta-juta orang yang mengikuti perintah mereka, yang taat tunduk sama mereka. Tapi ternyata mereka tidak bisa mendapat ketenangan. Apa maksudnya buat kita saat ini, saudara? Apakah saudara berharap pada waktu pandemi ini berakhir, corona ini berakhir, baru kita bisa hidup tenang, saudara? Mungkin saudara berharap, kalau aku punya uang lebih banyak dari sekarang, mungkin hidupku lebih tenang. Adakah saudara yang berpikir seperti itu? Mungkin ada seorang anak yang berkata, kalau orang tuaku yang sekarang ini, orang tuaku lebih baik dengan orang tuaku. Coba lihat orang tua temanku tuh kayaknya lebih baik dari orang tuaku. Mungkin kalau aku jadi anaknya mereka, aku akan hidup lebih tenang. Apakah ada saudara anak-anak yang berpikir seperti itu? Atau mungkin ada saudara yang berpikir, andaikan istriku atau suamiku ini tidak seperti ini orangnya, mungkin aku bisa lebih bahagia, bisa lebih tenang hidupnya. Apakah ada saudara yang berpikir seperti itu? Ternyata saudara, dari 3 tokoh yang tadi saya sebutkan, ternyata harta atau uang, kekayaan, kekuasaan, bahkan segala sesuatu yang mereka inginkan, selalu mereka dapatkan. Betul, saudara. Apapun yang mereka inginkan, mereka dapat. Karena mereka punya uang, dan mereka punya kuasa. Ternyata itu tidak mendatangkan ketenangan buat mereka. Jadi kalau saudara ada yang berkata, jikalau gajiku lebih tinggi dari sekarang, pasti aku hidupnya lebih tenang. Itu salah, ternyata enggak. Kalau ada saudara yang berkata, andaikan aku kerja di tempat lain, andaikan aku keadaannya tidak seperti ini, pasti aku hidup lebih tenang. Pasti itu. Saya pastikan saudara salah. Karena ternyata bukan uang yang bisa membuat kita hidup tenang. Bahkan bukan kekuasaan. Saddam Hussein kurang apa? Emasnya begitu banyak. Duitnya. Yosef Stalin apalagi. Adolf Hitler. Adolf Hitler sekali ngomong itu berjuta-juta pasukannya menuruti dia. Kurang apa lagi? Tapi ternyata tidak bisa menemukan ketenangan. Saya sendiri juga berpikir ya, di tengah pandemi corona seperti ini, kita mengembrace, maksudnya kita harus berdamai, itu betul, saudara. Kalau kita berharap supaya pandemi ini berakhir baru hidup kita lebih baik atau hidup kita lebih tenang, itu salah, saudara. Saat ini hidup saudara Tuhan janjikan melalui firman-Nya bisa tenang. Kita tidak peduli ada virus atau enggak, tapi kita tetap bisa tenang. Kita tidak peduli ada uang atau tidak, kita tetap bisa tenang. Kita tidak peduli bagaimana suasana rumah kita, apakah orang tua kita orang tua yang baik atau enggak, apakah pasangan hidup kita suami kita adalah suami istri yang baik atau tidak. Itu seharusnya tidak mempengaruhi kita dalam memperoleh ketenangan. Karena apa? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang bisa membuat kita tenang adalah Tuhan. Uang yang banyak tidak bisa melakukannya. Apapun yang kita inginkan,
Kalau bukan dari Tuhan, saya katakan sekali lagi, apapun yang kita inginkan, wah aku ingin ini, aku ingin berubah seperti ini, aku ingin yang ini berubah, kemudian aku baru mendapat ketenangan. Kalau itu bukan dari Tuhan, saya pastikan itu namanya kebahagiaan semu. Iya. Seseorang yang mempunyai uang yang banyak, apakah itu bisa memberikan kedamaian kalau dia lagi ribut sama istrinya? Dia lagi berantem sama istrinya, saudara. Kemudian dia berkata gini sama istrinya, karena dia banyak uang. Oke, aku kasih kamu 1 miliar. Tapi kamu jangan marah lagi ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau udah berantem, ya berantem aja, saudara. Mau dikasih duit berapapun, kalau lagi berantem, itu rasanya pasti nggak enak. Seperti itu, saudara, contohnya ya. Jadi ternyata, jangan saudara berharap keadaan harus berubah dulu, baru aku bisa dapat ketenangan. Jangan lagi berpikir seperti itu, saudara. Walaupun itu sulit ya kan. Karena kita ini sudah terbiasa, maksudnya sudah distigma oleh dunia bahwa banyak uang bisa bahagia, ya, dan sebagainya. Tapi belum terlambat bagi kita untuk menghayati hal ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada yang lain, saudara. Kita mau melihat sekarang firman Tuhan yang baru saja tadi kita baca di dalam Matius pasal yang 11 tadi, bahwa Tuhan sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Saya akan mengulangi lagi ayat-ayat itu supaya kita menjadi jelas, saudara. Matius pasal yang ke-11 tadi. Marilah kepadaku, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di dalam ayat ini, itu dalam bahasa Inggrisnya ditulis rest. R-E-S-T, rest. Istirahat. Tenang, ketenangan. Ya. Jadi bisa diartikan dengan ketenangan, rest. Dan itu diberi. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Ketenangan sebenarnya tidak bisa dicari, tapi diberi. Kita nggak usah cari ketenangan, saudara. Kita sebenarnya nggak usah cari kebahagiaan, tapi itu diberi. Siapa yang sanggup memberikan itu? Tuhan Yesus yang sanggup. Itu jelas dalam firman-Nya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara mau coba kejar gimana? Saudara nggak akan dapat, saya pastikan. Saudara mau, pokoknya supaya aku tenang harus begini, tapi di luar Tuhan, saya pastikan nggak akan dapat. Dijamin 100%, saudara. Karena ketenangan itu sesungguhnya pemberian dari Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Itu yang dia katakan, marilah kepadaku. Apakah di tengah situasi sulit ini, saudara datang kepada Tuhan atau datang kepada yang lain? Waduh, aku dipecat nih gara-gara kantorku tidak berproduksi lagi karena corona, ya kan? Kantor nggak jalan, akhirnya aku dipecat. Ya udahlah katanya, aku ngerampok aja, misalnya, atau aku mencuri aja. Bisa nggak? Bisa, dan ada kejadian seperti itu. Itu pilihan yang dia lakukan supaya dia rasa, aku harus ngerampok, harus mencuri supaya aku ada uang, hidupku bisa tenang. Tapi itu jelas-jelas di luar Tuhan, dan itu pasti tidak mendatangkan ketenangan. Tapi Pak, situasi ini sulit, tidak bisa dipikir dengan akal gitu. Kalau bicara soal Tuhan itu di awang-awang, Pak. Tidak, saudara ya. Tuhan itu real, nyata. Dan ayat ini sangat pas untuk kita semua. Karena berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bukankah sebagian kita saat ini, di tengah pandemi ini, dalam keadaan yang letih, lesu, dan berbeban berat? Benar nggak, saudara? Ini cocok ayatnya berarti. Saya pun terdampak akibat keadaan ini. Dan itu kadang-kadang membuat saya letih dan lesu dan berbeban berat gitu ya. Kenapa gitu? Banyak hal yang menjadi terhalangi. Banyak hal yang jadinya terhambat. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena situasi seperti ini. Tetapi Tuhan katakan justru dalam keadaan seperti ini, datang kepada Tuhan. Ini adalah waktu yang tepat. Maka Tuhan akan memberikan rest itu. Bagaimana caranya, Pak? Kita akan lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-29. Pikulah kuk itu salib, saudara, yang kupasang, yang Tuhan pasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ada dua hal, saudara. Saudara tidak datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Itu ada ayatnya ya. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Saudara datang dengan Tuhan itu dua hal intinya nanti di segmen kedua ya. Yaitu adalah memikul salib dan belajar kepada Tuhan. Dua hal itu. Karena aku lemah lembut, kata Tuhan Yesus, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini terjemahannya betul, saudara, ayat 29. Tahukah saudara, di ayat yang ke-29, kata ketenangan itu juga kata aslinya adalah rest. R-E-S-T. Sama dengan ayat yang ke-28. Jadi maksud Tuhan begini, saudara. Di ayat yang ke-28, Tuhan berkata, marilah kepadaku, ya kan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rest itu kepadamu. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Mohon maaf, banyak orang hanya sampai di situ dijadiin titik. Terus selesai enggak? Ayat 28 dengan ayat 29, bahkan dengan ayat yang ke-30, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi saya katakan. Ayat 28, 29, dan 30 dari Matius yang ke-11 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak boleh mengkhotbahkan hanya salah satu dari ayat itu. Harus nyambung semuanya. Ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan rest. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat rest itu. Jadi untuk mendapatkan kelegaan di ayat yang ke-28, harus melakukan ayat yang 29. Ya, saudara. Dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini di segmen yang kedua nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Suara Jemaat.